Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ikhwan Hidayat. Kali ini saya diundang oleh Lion Group untuk mengikuti safety campaign atau kampanye keselamatan terbang itu aman. Nanti kita bakal aircraft tour juga nih ke pesawat A330 Neo. Ikutin terus vlog kali ini. Bersama rekan-rekan vlogger dan spotter, pertama-tama kami diajak menuju ke FLOPS atau Flight Operation, di mana kru melakukan briefing dan juga persiapan sebelum penerbangan. Sebelum acara dimulai, kami semua termasuk para kru diberikan briefing singkat oleh Pak Danang Mandala selaku Corporate Communication Lion Group. Acara hari ini juga diikuti oleh kapten yang terkenal, yaitu Kapten Herman Marcus Wenas. Di masa pandemi ini, seluruh kru juga menjalani swab test sebelum penerbangan. Ini adalah salah satu dari bagian tes kesehatan yang dilakukan sebelum penerbangan. Selain awak kabin, tentunya para pilot juga harus menjalani pemeriksaan swab test. Salah satu pengecekan lainnya yang dilakukan adalah pemeriksaan tensi atau tekanan darah. Pengecekan ini sifatnya mandatory itu wajib ya. Begitu juga dengan captain. Kalau misalnya captain tensinya di bawah standar yang tadi, maka tidak boleh terbang. Okay, today we are flying to Denpasar with Captain Marcus and Mas Billy. Let me introduce myself. My name is Muhammad Wildan Witraman. You may call me with Wildan. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, para kru berkumpul di meja bundar untuk melakukan briefing. Hal-hal yang dibahas dalam air crew briefing diantara lain perkenalan para kru, validasi, rating, dan dokumen untuk terbang, serta info-info seputar penerbangan yang akan dilakukan. Medical certificate will be valid until 2nd of July 2022. And then for rating, manual. Okay. Revision number 8. Please check, make sure the safety card is updated. Kita memulai penerbangan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan private briefing ini? Biar rekan-rekan tahu, artinya segala sesuatunya harus kita persiapkan, ya. Jadi segala sesuatu harus persiapkan, mulai dari kita perkenalan satu-satu dengan FA yang lainnya dan juga dengan cockpit kru nanti. Jadi karena kita kan terbang setiap harinya berganti-ganti kru gitu ya. Jadi supaya perkenalan satu persatu. Lalu kita harus cek, ya boleh saya pinjam ya. Ya, ini namanya adalah Flight Attendant Certificate. Di mana Flight Attendant Certificate ini harus kita tunjukkan kepada rekan-rekan yang lain untuk dicek, artinya betul ini miliknya Mas Wildan, dan artinya di sini untuk tipe pesawat yang akan ditumpangi nanti harus dengan sesuai yang ada tertera di sini. Karena kalau misalkan Mas Wildan tidak memiliki tipe pesawat contoh Airbus yang akan kita naiki nanti, tidak tertera di sini, Mas Wildan tidak boleh untuk beroperasi di lain sisi, para cockpit crew melakukan flight operation briefing dengan flight operation officer. Baik. Kita pakai pesawat apa sekarang? Sekarang Captain nanti terbang. Silakan flight plan-nya. Untuk penumpang ini. Di sini cockpit crew diberikan informasi mengenai pesawat yang digunakan, flight plan, cuaca, dan beberapa hal lainnya. Radar MSS modenya USCAP yang radar di runway 07 left ya. Oke. Ya, untuk di medannya nanti kita kena yang tadi kita bicarakan, yang kena runway inspection inspection ya. ya? Ya, sama low level wind shear-nya, alertnya USCAP Di sana. ya, di medannya. Siap. Cuacanya? Cuacanya Kalau kita terbang on time, di sana juga akan delay di atas. Malah ntar penumpangnya udah goyang-goyang, termabok lagi di sana di atas. Jadi kenapa kita harus delay juga? Karena ada kebetulan di sana ada runway inspection. Mau nggak mau dia harus pas kita waktunya nih berangkat nih.
Jadi pas sampai sana, inspection kita akan holding. Bukan saya aja, semua pesawat holding. Nah ini kayak kalau saya bilang good coordination ya. Sekarang lebih baik ditunda saja sampai pas ke sana. Jadi kita pas dia buka kita udah masuk gitu. Kita adjust baik. Nah tapi nggak langsung begitu kan. Misalnya ada 5 pesawat ya. Kalau 5 kali 10 menit udah 50 menit. Berarti kita nunggu lama gitu loh. Mending dari sini kita datang. Kira-kira 1 jam. 1 jam kita udah take off. Delay gitu. Hari masuk semuanya keadaan sehat. Oke. Briefingnya tadi ada apa? Briefingnya mengenai komen terbaru, Cap. Jadi yang sebelumnya Kemudian cockpit crew juga melakukan koordinasi dan briefing bersama awak kabin yang bertugas di flight penerbangan yang akan dilakukan. Medan, pesawatnya 5 Eco Tango, posisinya Alpha 71. Tahu nggak di mana tuh? Nggak tahu kan? yang satu. Berarti kita terminal 1 akan naik bus kira-kira ya 10-15 menit. Ya. Nah, penumpangnya cocok nggak 300 tadi dapetnya? Kita 300-an, ya. Oh, kalau bagasi kargo urusan saya lagi. Briefing pun ditutup dengan doa bersama agar penerbangan dapat berjalan lancar, aman, dan selamat. Nah, sekarang mari kita ikuti para aircrew untuk menuju ke atas pesawat. Karena pesawat yang akan kita tuju berada di remote parking area Terminal 1, maka kita akan ke sana menggunakan bis. Sudah ada pesawat Airbus A330-900 Neo-nya Lion Air PKLET. Langsung aja kita boarding ke pesawat. Pesawat Airbus A330-900 Neo ini memiliki desain airspace cabin yang menimbulkan rasa rileks bagi penumpangnya. Kabin di A330 Neo ini juga termasuk kabin yang paling senyap di kelasnya. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan selamat datang di pesawat Airbus 330 seri 900 Neo untuk registrasinya Papa Kilo 5 Eco Tango. Saat ini saya akan menjelaskan untuk sedikit emergency briefing. Tadi dilihat dulu itu ada pin, ini safety pinnya ini loh. Di mana itu di bawah situ loh. Nah ini penting ini, maaf ya. Maaf. Sekarang kita sudah berada di kokpit atau ruang kemudi pesawat bersama Kapten Herman Markus Wenas. Mari kita dengarkan. Buat pitot ini. Ada lagi yang pin buat landing gear. Nah yang saya perlukan itu tadi. Kalau bisa dilihat ada sejarahnya pesawat ini loh. Kita lihat. Tapi dari teknik musinya tadi dia udah datang ke sini briefing kita. Gitu. Kita baca ini. Terus ada yang belum terselesaikan di tempat DMI. Sudah selesai semua nih. Ya, udah selesai semua ya. Different maintenance item. Ini sampai kalau kita masih kurang genah, ada sesuatu ya kita bisa panggil, kita bisa briefing.
tekniknya tanda tangan, kita boleh terbang nggak? Nggak boleh terbang. Biarpun saya kapten, kalau itu loh, masnya teknik itu loh, nggak tanda tangan, saya nggak bakal terbang. Karena kalau saya lihat kan nggak ada tanda tangan. Jangan sekali-sekali saya terbang, nggak bisa, nggak legal itu. Ya kayak gitu, berarti terbangnya udah benar-benar banyak emergency, bisa dia buat ngebreaknya. Ini gas lagi, karena flight controlnya di sini, bukan di gas lagi sih. Ini gas nih, bisa di gas lo lihat. Nah, udah deh, habis itu kita lihat kabinnya. Kalau kabinnya udah agak santai, kita panggil di sini nih, purser. Ah, dengar nggak? Iya. Pasti datang, ada apa Cap? Minta minum dong. Nah, gitu. Nah, sambil nanya persiapannya berapa lama. Jadi kita manage di sini, karena kita dikasih waktu cuma 1 jam, penumpang 300, gitu kan? Kita harus manage nih. Ntar baru ini kita bikin setup pre-flight. Saya juga belum turun tadi. Iya. Belum turun, saya belum harus muter. Nah, kita udah tahu nih, berapa lama kira-kira posisinya si penumpang ada di mana. Kalau posisi penumpang di sini aman, tapi ini close ya biasanya ya, terminal ini kan. Iya. Ada di terminal 2, berarti begitu lama. Tadi kita aja udah lama ya. Iya. Bagaimana 300 orang, berapa bus? Nah, kita udah tahu tuh. Berarti kita nge-adjust, belum beres kita udah minta. Tapi udah yakin kita tinggal beres-beres doang katanya. Nah, biasanya suka begitu. Jadi pas sudah sampai semua udah kelar gitu. Di-adjust begitu. Karena kan bisa 15 menit, 20 menit, minum udah dikasih tadi, udah reflat lagi. Nah, di sini terbagi 2, ya, kerjain misalnya, contohnya kaptennya mau terbang, ya, udah ada jobnya tuh di bukunya masing-masing. Nah, buku ini juga seperti kayak ini, sebelum kita pegang ini, kita lihat, coba depannya, sama nggak nih? Ya. Ini depan. Nah, PK 5 ikut LND, Tenggo. 5 ikut Tenggo, 33941, Ya. MSN 1939. Ya, update-nya nanti pokoknya satu-satu diperiksa aja. Kayak gini, preliminary cockpit profession, condition. Nah, ini kalau udah sampai sini, ini sebelum pushback, ini harus sudah selesai. Ini kita udah selesai. Boleh baca, kita sekarang saya parking brake on, saya lihat posisinya, pressurnya ada, udah bagus on, baru saya Mas Billy-nya suruh ngerjain, saya mau ke bawah sekarang. Gitu. Yuk ikutan saya pre-flight check bareng kapten ke sekeliling pesawat. Salah satu bagian dari pre-flight checking yang dilakukan oleh pilot adalah mengelilingi atau walk around ke seluruh pesawat dan melihat kondisi atau detail dari bagian-bagian pesawat. Dan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi pesawat sudah baik dan layak untuk terbang. Lanjut dengan teknik sebentar kan. Teman-teman, sekarang kita ada di station
2R kita menyebutnya, atau 2R gitu ya bahasa Indonesianya. Nah ini punyanya FA6. Nah kebetulan saya dengan Mbak Nidia gitu. Jadi untuk setiap station seperti yang tadi saya jelaskan, masing-masing FA itu sebenarnya kurang lebih sama apa yang dicek. Mulai dari tempat duduknya atau sering kita sebut dengan jump seat gitu. Lalu berbagai macam perlengkapan emergency atau emergency equipment, ada botol oksigen, lalu ada, boleh dibuka, boleh silakan. Di bagian bawahnya ini ada senter atau flashlight, lalu ada alat pemadam api ringan, lalu ada alat untuk safety demo. Ya, checkpoint artinya itu adalah batasan atau limitasi. Kalau misalkan tidak sesuai dengan checkpointnya, artinya alat ini tidak sesuai dan yang ditakutkan tidak bisa berfungsi dengan baik. Cek pre-flight checknya seperti apa. Nah kali ini Mbak Nidia akan mempraktekkan bagaimana secara detail untuk mengecek dari jump seat atau kursinya. Boleh silakan Mbak. Nah untuk dicek harus dipakai atau didudukkan seperti ini ya. Artinya pertama kita cek yang namanya sabuk pengamannya gitu ya, atau kita sebut dengan shoulder harness. Strapnya adjustable, artinya dia juga menyesuaikan dengan bentuk tubuh, bisa fleksibel dan juga dia menahan hentakan. Nah, mengunci adalah memastikan handle-nya firm, kemudian memastikan slide-nya disarm, safety pin install, kursinya disarm dan red flag-nya terlihat. Kemudian make sure mobil flash sudah door pressure pastikan in green section. Sudah. Ininya petunjuknya adalah readable. Kemudian viewing window-nya tidak crack ataupun terletak. Betul Mas. Baik teman-teman, jadi sebenarnya untuk cabin crew di setiap work area atau mungkin di station atau di area kerjanya itu, untuk items yang dicek atau bagian-bagian yang dicek semuanya hampir sama. Tapi kali ini kita ada di station 1L atau 1L. Nah yang spesifik yang berbeda dengan area kerja FA yang lainnya adalah di sini ada yang namanya FAP. Nah ini adalah FAP. FAP ini kita sebut dengan kepanjangannya adalah Flight Attendant Panel. Di mana Flight Attendant Panel ini adalah suatu panel yang terhubung dengan sistem yang ada di pesawat ini, sehingga kita bisa memonitor tanpa harus melihat barangnya secara langsung. Kita bisa melihat dari sini dan kita bisa men-setting semuanya dari sini. Contoh mulai dari ada pencahayaan, lalu status dari pintu darurat, ada temperatur dari kabin, dan juga ada kondisi perairan, baik air bersih maupun air kotor yang ada di pesawat ini, gitu ya. Dan juga kita ambil contoh, coba di sini kita bisa setting nih ya, contohnya. Jadi untuk temperatur selain bisa disetting dari kokpit, kabin untuk khususnya A330 ini kita bisa men-setting sendiri. Setelah kita touch atau kita tekan gitu ya, akan muncul seperti ini. Nah ini dia, ada kotak-kotak kayak gini. Ini zone-nya terbagi menjadi 6 zone. Zone 1 sampai dengan zone 6. Nah ini ada angka-angkanya. Ada 22,5 sampai dengan 24,0. Itu artinya adalah temperatur saat ini. Gitu. Begini, jadi kita harus dorong. Kemudian kita tekan. Now it's time for lavatory inspection. Yang perlu kita cek di dalam lavatory adalah pastikan airnya mengalir, ada sabun atau tidak, kemudian toiletnya flush atau tidak, dapat terlepas dengan baik. Kemudian ini ada attendant call atau jika terjadi sesuatu di dalam lavatory, penumpang atau bisa manggil pramugari. Kita pencet aja, nanti akan ada pramugari yang datang. Kemudian di dalam sini ada automatic Varex.
Automatic Firex ini fungsinya adalah memadamkan apabila ada api di dalam tempat sampah. Kemudian dia ada expired date-nya. Apabila expired, kita harus melaporkan ke pihak terkait. Kemudian ini ada water heater-nya, itu untuk fungsinya untuk memanaskan air dari sini, faucet bisa panas atau tidak. Udah, itu aja Kak. Untuk yang di bagian belakang apa aja sih yang dicek? Nah, untuk bagian di belakang itu sama saja di bagian depan juga. Pintu maupun emergency equipment yang lainnya, cuman ada beberapa item yang berbeda yang dengan station yang lainnya. Contohnya seperti lavatory di bagian belakang itu sedikit berbeda. Contohnya kayak seperti lavatory 72. Di beberapa station di depan itu tidak ada yang namanya TTL. Apa itu TTL? TTL itu taxi take off landing. Di mana di sini ada knob-nya yang berfungsi buat apa sih? Ada dua fungsi ketika kita mau gunakan lavatory ataupun kita menggunakan tempat duduk kru. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini deh. Nah, ini karena posisi pada saat saya menggunakan tempat duduk. Di belakang saya ini persis di belakang saya ini ada kamar kecil yang buat penumpang. Nah, untuk pengoperasiannya itu sangat mudah, bisa dilihat dari sini aja, Mas. Nah, cara pengoperasinya terlebih dahulu yang pertama kita akan lepaskan bakal dari sini. Kita pasang di engage wall-nya, kemudian kita putar ke posisi open, kemudian saya akan buka kunciannya baru kita bisa gunakan. Ini yang membedakan dengan lavatory yang lainnya untuk bagian-bagian dari mulai ya. lainnya. Baik. Yang bagian dari geli di Pacific 928. Nah, di belakang ini ada terbagi menjadi 3 geli. Apa aja sih itu? Terdiri dari yang pertama kita memiliki geli di bagian depan, yaitu yang bisa kita sebut G4B. Nah, geli ini, daerah geli ini ada di mana geli kering yang tanpa ada perairan. Jadi di sini fungsinya buat apa aja sih? Fungsinya buat penyimpanan dikhususkan. Seperti storage ataupun makanan, ataupun troli-troli yang perlu disimpan, kita simpannya di sini. Nah, ini buat G4F-nya. Nah, kita lanjut di bagian belakang. Di sebelah sini kita pilih dari beberapa equipment yang diantaranya ada open, storage juga kita masih ada, begitupun storage buat troli pun kita masih ada. Sama di daerah sini kita ada perairan, ada coffee maker atau water boiler yang berfungsi di sini. Nah, lanjut lagi di sini kita punya pengoperasian kayak penyimpanan dry ice juga, di sini kita simpannya. Nah, jangan di sisi kiri di sini adalah di 4L yang kita sebut geli sebelah kiri. Nah, di sini terdiri apa aja, sama seperti beberapa item yang ada di sebelah kanan yang terdiri dari 2 oven di sini, sama di sini ada water heater juga di sebelah sini. Terus tempat penyimpanan sampahnya di mana sih di area geli itu? Nah, untuk penyimpanan sampahnya ada di dalam sebelah sini, di bagian belakang. Nah, nanti sampahnya akan jatuh di sebelah sini, nanti itu akan proses pengambilannya, nanti pihak catering yang akan ngambil. Terus pre-flight check-nya apa aja sih di daerah geli? Yang pertama kita pastikan semua area geli itu setelah tempat penyimpanannya semuanya secure. Pastikan semua tempat pengunciannya itu lengkap. Tidak ada yang terkurang. Kalau ada yang kurang, kita buat catatan, kita akan masukkan laporan dan kita laporkan ke leader kita di bagian depan. Nah, sekarang kita sudah lihat pre-flight check pesawat dari mulai kokpit, kabin bagian depan, bagian tengah, lavatory, bagian belakang, galley, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua dipersiapkan agar penerbangan kita aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Baru prosedurnya dijalankan. Grab frame assist handle artinya harus berpegangan pada assist handle supaya secure, supaya aman, biar Mas Jajangnya tidak terjatuh gitu kan keluar. Setelah itu Mas Jajang akan menekan yang namanya gas lock. Nah, itu tombol warna hitam itu namanya gas lock. Artinya kalau ditekan, pintu yang menempel di badan pesawat di luar dia akan terlepas dari pengunciannya agar pintu bisa kita geser ke arah dalam. Selanjutnya Mas Jajang mulai menarik atau menggeser pintu ke arah dalam dengan menggunakan pegangan yang ada di pintu atau sebutnya door assist handle sampai betul-betul berada di frame pintu. Kalau sudah seperti ini, baru tangannya dipindahkan ke handle yang ada di satunya, namanya adalah door control handle, diturunkan ke bawah. Ya,
Lalu ada prosedur yang harus dilakukan setelah tutup pintu. Dia cek yang namanya door locking indication namanya. Itu adalah indikator, ada tulisannya dan ada warnanya. Kalau pintunya sudah terkunci, artinya tulisannya adalah lock, L-O-C-K-E-D. Warnanya hijau. Bagaimana kalau misalkan tulisannya masih unlock, berarti belum terkunci secara sempurna? Prosedurnya harus diulangi lagi dari awal. Pintunya dibuka lagi, terus diulang lagi dari awal, kayak gitu. Ya, cover plastiknya, nah langsung dicabut safety pinnya. Nah, digeser lagi yang namanya door selector ke posisi arm. Nah, kalau tadi safety pinnya waktu disarm ada di lubang sebelah situ, sekarang disimpannya bukan di situ lagi, tapi di lubang satunya. Ya, terus bendera merahnya disembunyikan. Tadi pada saat di awal saya jelaskan kalau benderanya bertuliskan remove before flight terlihat, artinya slide dalam posisi disarm. Nah, kalau sekarang benderanya itu bertuliskan remove before flight-nya tidak terlihat, artinya slide ini dalam posisi arm, di mana pintu bisa saja dibuka sewaktu-waktu dan slide-nya akan mengembang secara otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa ditutup covernya. Lalu, belum sampai di sini saja. Setelah itu, FA yang bertugas di station ini, dia akan mengecek pairingannya seperti itu ya, di pintu yang sebelahnya untuk memastikan bahwa pintu yang berseberangan pun sudah tertutup secara sempurna dan slide-nya posisinya juga arm. Begitu. Confirm command of flight crew. Cek. Confirm signal from the outside. Cek. Confirm door selector in decent position and safety pin install. Cek. Confirm cabin pressure warning light not flashes. Cek, continue. Lift off door counter under slightly and stop. Confirm slide indicator light not illuminate. Cek, continue open. Terbang itu sehat, aman, dan menyenangkan. Sekarang ikuti saya yuk untuk masuk ke kargo pesawat dan melihat posisi atau lokasi dari HEPA filter. Delapan buah filter ya, ada filter depan, dia lokasinya ada di sini, ada di kargo depan, ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian ada di kargo belakang lagi 4 lagi ya. Buat mulai saya dulu. Filter ini diklaim dari manufakturnya bisa menyaring sekitar 99,9% bakteri atau virus. Diresirkulasikan di cabin adalah udara yang sudah difilter ya di sini. Nah, itu di belakang situ HEPA filter ada 4 dan di depan sana juga ada 4. Lion Group ya, yang Departemen Aeroteknik yang menghandle jenis Lion Air. Karena ini pesawat Airbus 330. Kita itu ngeceknya 3 jam sebelum pesawat di-schedule. Rangkaian acara safety campaign ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan teknisi atau engineer dari pesawat Airbus Lion Air ini. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel Ikhwan Hidayat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.